Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk menjalani MPLS hari ketiga ini. Di sini saya Fitria Diana Kumalasari dan di sebelah saya ada Bu Luluul Malihah. Kita akan membahas terkait dengan COVID-19 dan cara pencegahannya. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang COVID-19. Kalau tentang COVID tentunya anak-anak sudah banyak yang paham, Ya, Bu. Ya, anak-anak karena COVID ini sudah berjalan 2 tahun ini, Bu ya. Ya, tentunya anak-anak sudah paham. Ya, menurut Bu Lulu apa sih itu COVID-19? COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem imun tubuh. Awal mula COVID muncul di Wuhan, Cina. Kemudian yang varian-varian baru ini muncul dari India, Bu ya, yang lebih cepat penyebarannya, yakni varian Delta. Jadi anak-anak harus lebih bersikap lebih melindungi diri ketimbang pas virus dari Cina, gitu Bu. Oh iya. Bagaimana sih penularan COVID-19 ini sendiri? COVID-19 bisa menular dengan beberapa cara, diantaranya ada kontak dengan benda yang sering tersentuh, karena media yang sering disentuh itu bisa menularkan COVID-19. Contohnya media-media umum seperti gagang pintu, kemudian ada pintu mobil, kemudian ada stang motor. Selanjutnya ada tidak menjaga kebersihan tangan. Ketika kita lalai dalam menjaga kebersihan tangan, maka kita akan terserang virus. Jadi ketika kita habis melakukan sesuatu, hendaknya kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Soalnya pakai bawa hand sanitizer, kalau tidak bawa hand sanitizer, lebih simpel ya. Nah, selanjutnya tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Hendaknya kita selalu menjaga kebersihan setelah bepergian. Contohnya sehabis kalian pergi bermain keluar rumah, hendaknya langsung mencuci tangan, mandi, serta mencuci pakaian supaya virus-virus yang menempel bisa dibersihkan dengan sabun atau dengan air mengalir itu. Selanjutnya ada tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, paling tidak ketika kalian batuk dan bersin itu harus dihalangi dengan lengan, tidak langsung batuk di depan umum atau di depan teman atau di depan keluarga gitu. Karena air liur yang kita keluarkan nanti bisa memicu timbulnya virus corona, Bu ya. Bersin juga sama. Biasanya kan ketika bersin ada beberapa cairan yang keluar dan itu juga akan menimbulkan virus gitu. Selanjutnya terjadi interaksi dengan banyak orang. Maka dari itu ada himbauan pemerintah saat ini PPKM ya Bu ya. Kita tidak boleh terlalu berkerumun atau berkerumun banyak orang. Nanti menjaga kalian harus menjaga jarak dari orang-orang. Paling tidak ketika kita selalu memakai masker ketika kita bertemu dengan orang lain dan tidak perlu salaman, Bu ya. Kalau dulu kan kita perlu salaman, kemudian dicium. Saat ini tidak perlu, cukup dengan menyatukan kedua tangan di depan dada, itu sudah cukup. Biar anak-anak tahu ya Bu, bagaimana sih ketika kita terinfeksi virus corona, apa saja gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang terinfeksi virus tersebut? Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Ada beberapa gejala ketika orang itu terinfeksi virus corona, diantaranya ada demam tinggi, kemudian batuk tidak ada dahaknya, istilahnya batuk kering, kemudian timbulnya sesak nafas, kemudian ada ruam-ruam di kulit, itu juga nanti menjadi tanda-tanda. Kemudian hilangnya suatu panca indera, baik itu indera perasa maupun indera penciuman ya Bu, yang banyak sekali orang yang saat ini menderita gejala itu. Jadi susah sekali merasakan makanan, kemudian penciumannya juga susah. Penciuman juga terganggu. Padahal tidak dalam keadaan flu yang berat. Itu juga merupakan tanda-tanda orang tersebut
terinfeksi virus virus corona. corona. Ya. Baik Bu, ini adalah pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah membahas terkait apa itu COVID-19, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian gejala-gejala COVID-19 sendiri. Yang terakhir, bagaimana sih cara mencegah kita agar tidak tertular virus corona atau COVID-19? Iya, tentunya kita harus menerapkan 5M ya Bu ya. Ya. Yang pertama dengan mencuci tangan. Ya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, jangan di air yang tidak mengalir. Contohnya sedikit air di mangkok kemudian dibuat untuk mencuci tangan, itu justru nanti akan menambah virus corona itu tidak akan hilang, malah semakin banyak. Ya. Kemudian yang kedua, memakai masker. Dalam memakai masker itu juga harus dengan benar. Nah, tidak boleh dipakai di janggut atau dibuat kalung saja, atau ketika memakai saat ada pemeriksaan saja. Jadi harus dipakai full ya, mulai dari hidung sampai ke mulut supaya tidak ada bakteri-bakteri yang masuk melalui hidung dan mulut. Ya, kita di sini tidak memakai masker karena memang kalau memakai masker nanti suaranya tidak jelas di kamera, ya Bu. Iya, benar. Kemudian menjaga jarak itu juga merupakan pencegahan yang paling efektif, karena dengan menjaga jarak kita tidak akan tertular virus corona Bu ya. Jadi anak-anak nanti kalau misalnya tidak sekolah, tidak boleh bermain dengan teman-temannya atau saudaranya, berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, itu kalau bisa dihindari. Iya. Yang keempat, menghindari kerumunan Bu ya. Tadi itu menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, itu juga sangat diperlukan untuk memutus rantai virus corona. Ya. Karena kalau kita berkerumun akan bisa menyebabkan timbulnya penyakit atau interaksi, nanti akan timbul virus corona tersebut ya. Karena kita tidak tahu apakah orang yang sedang berada di dekat kita itu membawa virus atau tidak. Kalau ketika imun kita turun, bisa jadi kita tertular. Gitu, karena sekarang banyak sekali orang yang tanpa gejala ya Bu, atau disebut OTG. Itu. Yang terakhir, mengurangi mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa sih? Pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya pemerintah itu melarang mudik. Itu salah satu contoh dari mobilitas sosial. Saya rasa itu cukup Bu penjelasan untuk materi kali ini. Ya. Terima kasih kepada Bu Lulu. Semoga apa yang disampaikan Bu Lulu bisa kalian pelajari dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, biar virus corona ini tidak semakin menyebar atau semakin banyak orang yang terinfeksi virus corona. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi COVID dan cara pencegahannya ini ada materi yang tidak sesuai, ya Bu, atau tidak tersampaikan, atau ada yang tidak tersampaikan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.